Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan dari termokimia. Yaitu pertama entalpi pelarutan standar atau delta HS, standar enthalpy of solvation. Artinya entalpi pelarutan standar adalah kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk melarutkan satu mol zat pada keadaan standar pada suhu 298 Kelvin, tekanan 1 atm. Penentuan harga delta H reaksi berdasarkan eksperimen. Ada di sini kalor jenis dan ada kapasitas kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang menyebabkan materi mempunyai suhu dan menyebabkan materi mengalami perubahan wujud. Sedangkan kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Di mana rumus Q sama dengan mc delta T. Q semua jumlah kalor satuan dalam joule, massa M massa zat dalam gram, delta T perubahan suhu, suhu akhir kurang suhu awal, satuan derajat Celcius atau Kelvin, C kecil kalor jenis dalam joule per gram Kelvin atau joule gram derajat Celcius. Penghitungan entalpi yang pertama yaitu dengan metode kalorimeter. Kalorimetri adalah proses pengukuran perubahan suhu dari sejumlah air larutan sebagai akibat dari reaksi kimia yang terisolasi. Ada kalorimetri sederhana, ada kalorimeter bom. Rumus kalorimeter sederhana Q sama dengan mc delta T. Q kalor, M massa zat, C kecil kalor jenis, delta T perubahan suhu untuk merupakan Q larutan. Sedangkan Q sama dengan C kali delta T. C adalah kapasitas kalor, delta T perubahan suhu, ini adalah untuk Q kalorimeter. Nah, untuk kalorimeter bom yaitu Q larutan ditambah Q kalorimeter, sehingga rumusnya dapat dijabarkan menjadi Q reaksi sama dengan mc delta T ditambah C besar kali delta T. Reaksi terbagi dua yaitu reaksi endo dan reaksi ekso, ya. Untuk reaksi ekso karena suhunya naik, delta H-nya min, sehingga untuk menghitung delta H-nya adalah delta H sama dengan min Q per N. Sedangkan untuk endo adalah plus Q per N. Sehingga untuk delta H larutan tinggal ditambahkan min untuk yang ekso dan plus untuk yang endo. Untuk delta H kalorimeter begitu juga, min untuk ekso plus untuk endo. Dan sehingga delta H reaksi untuk ekso ditambah min di depannya, kemudian untuk endo ditambah plus. Jadi tergantung, kalau di soal diketahui hanya C kecil saja, maka kita cukup menggunakan delta H larutan sama dengan delta H reaksi. Sedangkan untuk jika diketahui C besar di dalam larutan, maka delta H kalorimeter sama dengan delta H reaksi. Sedangkan jika diketahui C kecil dan C besar, maka gunakan rumus delta H reaksi gabungan C kecil sama C besar, yaitu mc delta T tambah C kali delta T dibagi N. Tergantung nanti ekso atau endo. Kalau ekso diberi tanda min, endo diberi tanda plus. Berikut adalah contoh gambar dari kalorimeter sederhana, yaitu seperti ini. Ini kalorimeter sederhana. Bagian terdiri dari yang bagian dalamnya merupakan bejana kalorimeter, bagian luar merupakan jaket, kemudian yang di atas ini adalah merupakan penutup, sedangkan yang ini adalah merupakan pengaduk. Nih, pengaduk. Sedangkan di lubang sini dimasukkan adalah termometer yang akan diukur. Sedangkan di dalam ini adalah larutan yang akan kita ukur delta H atau kalornya. Baiklah, kita akan berikan contoh soal kalorimeter. Sebanyak 7,5 gram kristal LiOH ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 23 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Tentukanlah entalpi pelarutan LiOH dalam air. Diketahui kalor jenis larutan 4,2 joule gram per gram derajat Celcius. Kapasitas kalor kalorimeter 12 joule per derajat Celcius. Mr LiOH 24. Kita tentukan massa larutan terlebih dahulu. Berarti massa larutan sama dengan
7,5 gram ditambah 120 gram. Ya, sehingga dapatkan 127,5 gram. Kemudian delta T perubahan suhunya sebesar, yaitu dari 23 menjadi 35. Berarti 35 kurang 23 dapatlah 12. Kemudian C kecil adalah 4,2. C besar adalah 12. Nah, karena ada kalor jenis dan kapasitas kalor, maka rumus yang kita gunakan untuk menghitungnya adalah Q sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, kita masukkan Q larutan, rumusnya itu adalah MC delta T ditambah C kali delta T untuk yang Q kalorimeter. Tinggal masukkan angkanya. 127,5 dikali 4,2 dikali 12 ditambah C besar itu 12 ditambah delta T itu juga 12, sehingga dapatkan ini 127,5 kali 4,2 kali 12 didapatkan nilai 6.426 ditambah, sedangkan 12 kali 12 144, sehingga didapatkan hasil sebesar 6.570 Joule, ya, 6.570 Joule. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan entalpi pelarutan, berarti delta H. Delta H sama dengan Q per N. Nah, kita harus tahu dulu apakah larutan exo atau endo. Karena suhunya naik, makanya larutannya exo, berarti min Q per delta N. Jadi min Q-nya adalah min 6570 Joule dibagi N. Nah, sekarang untuk menghitung N, kita lihat N di sini ya. Untuk menghitung N sama dengan massa per mR. Nah, masanya massa siapa? Massa pelarutan si LiOH. Jadi cukup massa LiOH saja. Berarti massa LiOH 7,5 dibagi mR-nya 24. mR-nya 24. Sehingga dapatkanlah 0,3 mol. Jadi N-nya sebesar 0,3 mol. Sehingga hasil 6.570 dibagi 0,3 dapatlah min 21.900 Joule per mol. Biasanya dalam bentuk jadikan ke kilojoule, berarti min 21,9 kilojoule per mol. Jadi entalpi pelarutan dari LiOH dalam air adalah sebesar min 21,9 kilojoule per mol. Contoh soal berikutnya yaitu pemanasan 400 gram air bersuhu 25 derajat Celcius diperlukan 84 kilojoule. Jika diketahui kalor jenis air 4,2, tentukanlah suhu akhir setelah pemanasan. Jadi suhu akhirnya. Jadi yang diketahui yang di sini adalah baru massa. Massa sama dengan 400 gram. Sedangkan T awal, TA ya. T awal adalah sebesar 25. Kemudian yang ini, pada pemanas diperlukan kalor, berarti itu adalah Q. Q sebesar 84 kilojoule. Harus dijadikan ke joule, yaitu jadi 84.000 joule ya. Karena C-nya kalor jenisnya adalah 4,2, satuannya adalah joule, maka kenapa harus jadikan 84 kilojoule jadi 84.000, karena joule ke kilojoule dikali 1000. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Karena hanya diketahui kalor jenis, maka kita akan menentukan menggunakan kalorimeter larutan saja. Berarti rumus Q larutan saja, berarti itu MC delta T. Nah, Q-nya sudah diketahui 84.000. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa di sini ada kata-kata diperlukan, berarti Q-nya adalah tanda plus. Berarti diperlukan Q-nya adalah plus. Berarti reaksinya adalah endo.
ya. Reaksinya endo sama dengan masanya 400 dikali C 4,2, delta T tidak diketahui. Maka cari delta T sehingga didapatkan delta T sama dengan 84.000 dibagi 400 dikali 4,2 sehingga delta T didapatkan sebesar 50 derajat Celcius. Oke, yang ditanya adalah ini baru perubahannya sebesar 50 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu akhir setelah pemanasan. Berarti untuk menghitung T-nya, delta T kan rumusnya T awal kurang T akhir, ya. Maka delta T-nya 50, T awalnya 25 dikurang T akhir. T akhir sehingga T akhir sama dengan 50 ditambah 25. Karena ini min ke sebelah tanda panah menjadi plus. Sedangkan ini yang seharusnya min berubah jadi plus. Sehingga dapatkan T akhir sebesar 75 derajat Celcius. Jadi T akhirnya adalah 75 derajat Celcius. Contoh berikutnya, pencampuran 100 ml HCl 2M dan 100 ml larutan NaOH 1M menyebabkan kenaikan suhu sebesar dari 25 menjadi 32 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kapasitas kalorimeter 0 dan massa jenis air 1 gram per cm kubik sama artinya adalah 1 gram per mililiter. Tentukanlah delta H reaksi tersebut. Karena hanya diketahui kalor jenis air, sedangkan ini tidak ada, makanya gunakanlah rumus Q larutan saja, bukan Q larutan tambah Q kalorimeter. Rumus Q larutan adalah Q larutan sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan untuk menentukan delta H sama dengan Q per N. Nah, karena dia suhunya naik dari 25 menjadi 32, maka reaksinya adalah exo. Berarti delta H-nya pasti min. Berarti kalau kita gabungkan langsung, boleh menjadi per N. Kita kasih tanda di sini adalah min. Ya, min MC delta T per N. Biar sekali jalan. Oke, mari kita lihat apa yang diketahui. Massa. Massa di situ berapa? Massa sama dengan, karena dia larutan campuran larutan, massa larutan sama dengan gram larutan. Jika Q-nya, massa jenisnya 1, berarti 100 ditambah 100 sama dengan 200. Karena Q-nya 1, maka massa itu 200 dikali 1 sama dengan 200 gram. Ingat, kalau kebetulan massa jenisnya adalah 1. Jika 1,2, 200 kali 1,2. Jika tidak diketahui massa jenisnya, maka dianggap 1. Ya. Kemudian C kecil sebesar 4,2. Delta T sama dengan 32 dikurang 25 sebesar 7 derajat Celcius. Apalagi yang diketahui? Tidak ada. Berarti untuk mengetahuinya, untuk mencari Q, mari kita masukkan ke rumus Q-nya. Sorry, ini bukan Q ya, tapi langsung karena kita udah ganti, langsung menjadi delta H ya. Ini langsung menjadi delta H. Berarti delta H sama dengan, berarti delta H sama dengan, berarti M-nya berapa? Min 200 kali 4,2 dikali 7 dibagi N-nya berapa? N-nya yang kita cari terlebih dulu. Berarti N. Kita lihat di sini N-nya. Ada situ HCl ya. HCl ada HCl. Berarti ada 100 kali 2. Dapatlah 200. Ya. Karena dia hanya 1, maka tinggal kita bagi 1 saja. Sehingga didapatkan adalah 200
milimol ya, atau sama dengan jadikan ke mol berarti 0,2 mol. Kemudian yang kedua ada si NaOH. Ada si NaOH sama dengan dia sekitar volumenya 100 mili, kita kali 1 M saja dapatlah 100 ya. Karena OH-nya cuma 1, makanya juga dibagi 1 sehingga didapatkan nilai sebesar 100 milimol. Nah, jadikan ke mol berarti adalah 0,1 mol. Nah, yang akan habis adalah yang mempunyai nilai yang paling kecil. Antara 0,2 mol sama 0,1 mol, nilai yang paling kecil adalah 0,2 mol. Berarti yang kita gunakan 0,1 mol. Jadi yang kita gunakan 0,1 mol sebagai N-nya. Berarti N-nya adalah sebesar 0,1. 0,1. Sehingga didapatkan hasilnya sebesar 58.800 min ya, joule per mol. Sehingga kita jadikan ke kilojoule min berarti min 58,8 kilojoule per mol. Jadi jawaban untuk delta H reaksi tersebut adalah sebesar 58,8 kilojoule per mol dengan melepaskan kalor alias min. Ya, reaksinya adalah eksotermis. Contoh soal berikut yaitu pembakaran 32 gram gas metana, yaitu gas metana, ingat pelajaran yang lalu bahwa metana itu rumusnya adalah CH4. Dalam kalorimeter menyebabkan suhu air kalorimeter naik dari 24,8 derajat Celcius menjadi 88,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 6 liter air dan diketahui kalor jenis air adalah 4,2, maka kapasitas kalor sebesar 2740, tentukan kalor pembakaran gas metana tersebut. Jika MR-nya adalah 16. Nah, kita lihat, kita ketahui di sini dulu adalah massa gas ya. Massa gas itu sebesar 32 gram. Kemudian massa air. Massa air 6 liter itu sama dengan 6000 gram. Dia harus dijadikan ke gram ya. Dia harus dijadikan yang 6000 ini harus dijadikan ke gram. Kemudian delta T. Delta T berarti 88,5 dikurang 24,8 sehingga didapatkan delta T sebesar 63,7 derajat Celcius. Kemudian C kecil sebesar 4,2. C besar sebesar 2740. Karena diketahui C besar dan C besar, maka rumusnya mencari Q. Untuk mencari Q ya, untuk mencari Q sama dengan berarti MC delta T ditambah C kali delta T karena ada C besar dengan C kecil. Nah, untuk mempersingkat rumus langsung Q ini kita rubah menjadi delta H ya. Berarti untuk jadi delta H. Jadi kita tidak jadi delta H lagi, langsung menggantikan dengan delta H. Berarti di sini adalah delta H sama dengan min. Karena dia suhunya naik, berarti reaksi ekso. Berarti dibagi dengan N. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. Min, berarti kalorimeternya masanya adalah 200. Masanya adalah, ingat, massa karena kalorimeter larutan masih massa air, bukan massa gas ya. Bukan ditambah, tapi massa air, cukup massa air saja. 6000 dikali 4,2 dikali 63,7 ditambah 2740 dikali 63,7 sehingga dapatkan, tinggal dibagi N-nya. Kita cari N-nya terlebih dulu. Untuk mencari N, nah, N siapa? Karena yang dibakar adalah gas metana, N sama dengan massa per MR. Massanya berapa? Massa si metana sebesar 32 gram dibagi 16 sehingga dapatlah 2 mol. Jadi mol yang digunakan adalah 2 dibagi 2. Nah, kita kalikan min 6000.
min ya, di luar ya. 6.000 kali 4,2 kali 63,7 didapatkan nilai sebesar 1.605.240 ya. 240 ditambah 2.740 dikali 63,7 didapatkan nilai sebesar 174.538. Jangan lupa dibagi 2 sehingga delta H didapatkan sebesar min 1.779.778 dibagi 2 didapatkan sehingga min 889.889 Joule per mol. Nah, ingat, biasanya dijadikan ke dalam kilojoule, berarti dibagi 1000, berarti min 889,889 kilojoule per mol. Jadi jawaban untuk reaksi tersebut di atas adalah sebesar min 889,889 kilojoule per mol. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.